どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan Rudeus dan Cliff yang saat ini bertemu di laboratorium. Di sana, saat ini juga ada Lina Lise yang sedang merawat anaknya. Dan Cliff saat ini menjadi lebih terkenal di dalam akademi. Hal itu mungkin karena Cliff menggunakan sebuah penutup mata. Lina Lise sebelumnya menyarankan Cliff untuk menggunakan penutup mata untuk menutupi mata iblisnya. Tetapi hal itu ternyata malah membuat penampilan Cliff menjadi lebih sangar. Sambil mengobrol dengan Rudeus, Cliff terlihat mengambil beberapa kotak kayu di atas mejanya. Dan setelah itu, Cliff dan Rudeus akhirnya pergi keluar akademi dan menuju ke tempat gubuk pinggiran kota yang sudah dijadikan kantor oleh Rudeus. Selama di perjalanan, Rudeus dan Cliff sempat membicarakan mengenai cara merawat anak. Dan setelah beberapa saat, Rudeus kemudian bertanya tentang apa yang akan Cliff lakukan setelah dia lulus. Mendengar itu, Cliff lalu menjawabnya bahwa dia akan pergi menemui kakeknya untuk memberitahukan bahwa dia sudah menikah dan mempunyai anak. Menurut buku harian Rudeus yang datang dari masa depan, Cliff nantinya akan mati dibunuh oleh para kesatria milis. Dan kemungkinan besar hal itu bisa terjadi akibat ulah dari Hitogami. Tetapi sampai saat ini Rudeus masih belum memberitahukan hal itu kepada Cliff, mengingat Cliff baru akan pulang 1 tahun lagi. Dan lalu setelah beberapa menit berjalan, Rudeus dan Cliff akhirnya sudah sampai di gubuk pinggiran kota yang merupakan kantor rahasia dari PT Dewa Naga. Meskipun belum memasuki gubuk itu, Cliff sudah merasakan efek dari kutukan Orsted. Dan benar saja, saat Cliff memasuki gubuk itu, tubuhnya langsung menjadi menggigil. Dan di dalam ruangan sudah ada Orsted yang sedang duduk sambil menulis sesuatu. Hari ini adalah hari di mana mereka bertiga akan menguji alat sihir buatan Cliff yang berfungsi untuk menekan kutukan milik Orsted. Dan setelah membuka kotak kayu yang dibawa oleh Cliff sebelumnya, ternyata isi kotak itu adalah helm dengan warna yang berbeda-beda, yaitu hitam, coklat, dan abu-abu. Dulu, setelah Rudeus meminta Cliff untuk meneliti kutukan Orsted, Cliff mulai melakukan beberapa analisa dan dia menemukan bahwa kutukan Orsted ternyata berpusat pada area sekitar kepala. Dan karena itulah, Cliff kemudian membuat alat itu berbentuk seperti helm. Alat ini juga memiliki konsep yang sama dengan sempak ajaib milik Lina Lise yang menekan kutukan secara langsung pada titik sumber kutukan itu. Pada kasus Lina Lise, titik sumber kutukan itu adalah di lembah kewanitaannya, sementara Orsted berada di area kepalanya. Selama setahun ini, Cliff cukup bersemangat dalam melakukan penelitiannya. Awalnya, alat buatan Cliff tidak berefek pada kutukan milik Orsted. Namun, alat terbarunya kali ini sudah bisa membuat Orsted bisa berjalan-jalan di dekat gerbang kota. Orsted cukup terkesan dengan hasil penemuan Cliff dan menyebut Cliff sebagai seorang jenius. Selama beberapa ratus tahun, Orsted sudah mencoba untuk menghilangkan kutukannya sendiri. Tetapi hal itu selalu tidak berhasil. Dan Orsted selalu berakhir hidup dengan sendirian. Namun, Cliff bisa membuat banyak perkembangan hanya dalam waktu 1 tahun saja. Meskipun alat itu masih belum sempurna untuk menekan kutukan Orsted, Cliff sudah cukup puas dengan hasilnya dan dia berniat untuk berhenti mengembangkan alat itu untuk sementara waktu. Karena setelah Lina Lise melahirkan, nafsunya sudah mulai meningkat lagi. Dan Cliff akan mulai mengembangkan sempak ajaib milik Lina Lise lagi. Dan lalu setelah Orsted, Rudeus, dan Cliff selesai melakukan percobaan, Rudeus kemudian mengambil armor yang ukurannya telah diperkecil dari gudang. Dan dia bersama Cliff kemudian kembali lagi ke akademi. Tujuan selanjutnya Rudeus dan Cliff adalah tempat Sanoba.
Dan karena mereka belum makan siang, mereka kemudian memutuskan untuk makan siang di kantin. Cliff pergi ke laboratorium terlebih dahulu untuk mengembalikan helm penekan kutukan Orsted. Sementara Rudius pergi ke ruang penelitian Zanoba untuk mengajaknya ke kantin. Berbeda dengan sebelumnya, Rudius kali ini mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum dia memasuki ruangan penelitian Zanoba. Karena terakhir kali Rudius langsung masuk begitu saja, Rudius tidak sengaja melihat Zanoba yang sedang melakukan ritual dengan patung buatannya sendiri. Setelah mengetahui kedatangan Rudius, Zanoba kemudian menyuruh Rudius untuk segera masuk karena Zanoba saat ini sedang membutuhkan bantuan dari Rudius. Tetapi saat Rudius sudah memasuki ruang penelitian, di sana ada Julie yang sedang berdiri telanjang. Dan tidak hanya itu, terdapat kucuran darah yang mengalir dari arah selangkangannya. Rudius sempat curiga bahwa Zanoba telah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada Julie. Tetapi saat Rudius memikirkannya lagi, Rudius akhirnya menyadari bahwa darah itu mungkin adalah darah menstruasi. Menyadari itu, Rudius kemudian meminta Zanoba untuk memanggil Ginger untuk mengatasi masalah ini. Mendengar itu, Zanoba menjadi tertawa karena dia telah lupa bahwa Julie adalah seorang perempuan yang bisa mengalami menstruasi. Meskipun begitu, Rudius berpikir bahwa Julie nampaknya telah matang lebih cepat daripada umurnya. Atau mungkin saja Rudius telah salah memperhitungkan umur Julie ketika membelinya di pasar budak dulu. Dan lalu karena masalah ini, rencana makan siang di kantin akhirnya dibatalkan. Dan Rudius, Cliff, dan Zanoba kemudian memutuskan untuk makan siang di ruang penelitian Zanoba. Sambil makan siang bersama, Zanoba kemudian bertanya ke Rudius mengenai perkembangan dari armor miliknya. Selama beberapa waktu terakhir, Rudius, Cliff, dan Zanoba sudah mencoba memodifikasi armor milik Rudius, mulai dari merubah ukuran hingga tingkat penyerapan mana. Meskipun begitu, armor itu masihlah cukuplah berat, dan Rudius masih harus mengalirkan mana untuk menggerakkannya. Dan juga dengan mengoptimalkan penggunaan mana dan mengurangi beberapa bagian armor, Rudius sekarang setidaknya sudah bisa melawan pendekar pedang kelas Saint. Selain armor, Rudius juga telah mengembangkan senjata Gatling gun miliknya. Sebelumnya, senjata ini masih terlalu kuat untuk digunakan. Namun, setelah berkonsultasi dengan teman Roxy serta dengan Orsted, senjata itu sekarang menjadi mirip seperti shotgun, yang mana bisa menembakkan 10 stun cannon sekaligus. Dan juga, menurut Orsted, senjata Rudius ini juga bisa digunakan untuk melawan pendekar pedang yang beraliran dewa air. Namun, meskipun begitu, senjata itu masih belum efektif untuk melawan Raja Naga atau Dewa Air. Kemudian, setelah membicarakan armor, mereka bertiga akhirnya mulai membicarakan perkembangan mengenai patung dan buku gambar Ruijerd. Zanoba mengatakan bahwa patung dan buku gambar telah selesai, tetapi dia menghentikan perkembangannya untuk sementara. Karena Zanoba saat ini lebih berfokus pada pengembangan armor milik Rudius. Dan juga karena Julie sekarang sudah dewasa, Rudius mengatakan apakah sudah waktunya bagi mereka untuk memproduksinya secara massal. Yang mana Zanoba kemudian menjawabnya bahwa hal itu akan sulit. Karena meskipun mereka sekarang sudah mendapatkan bantuan fasilitas dan finansial dari Ariel, tetapi mereka masih belum memikirkan jalur distribusi dari patung dan buku itu ke para pedagang. Akhir-akhir ini, Rudius telah disibukkan oleh misi dari Orsted, sehingga dia lupa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan lalu, setelah berpikir sejenak, Rudius berniat untuk membuka toko sendiri untuk menjual patung dan bukunya. Tetapi, hal itu nantinya akan membutuhkan orang sebagai penjaga toko. Julie mungkin saja bisa diajari cara berdagang selama 5 tahun ke depan. Tetapi karena Julie adalah seorang pematung, jadi dia tidak bisa untuk meninggalkan posisinya. Rudius, Cliff, dan Zanoba kemudian memikirkan orang yang bisa berbisnis, membaca, menulis, serta menghitung. Dan lalu Rudius kemudian teringat dengan kucing yang belum lama ini dia rawat. Sebelum Rinia menjadi budak, dia adalah seorang pedagang. Namun reputasinya sangatlah buruk dan dia memiliki hutang di mana-mana. Dan setelah memikirkannya cukup lama, Rudius, Cliff, dan Zanoba kemudian memutuskan untuk tidak terburu-buru untuk memutuskan langkah selanjutnya supaya mereka nantinya tidak melakukan kesalahan.
Mereka bertiga lalu melanjutkan pembicaraan mengenai konsep kelanjutan dari armor sihir milik Rudius. Dan akhirnya rapat mereka pun berakhir ketika jam makan siang telah selesai. Dan dari diskusi itu menghasilkan beberapa peningkatan pada armor sihir milik Rudius. Sore harinya, Rudius kemudian pulang bersama Roxy dan Nom. Dan mereka kemudian disambut oleh Zenith, Sylvie, dan Lucy. Lucy nampaknya menyukai Nom karena dia langsung memeluk Nom setelah kedatangannya. Tetapi saat Lucy melihat ke arah Rudius, dia malah bersembunyi di belakang tubuh Nom. Dan Nom saat ini memutuskan untuk pulang karena dia penasaran tentang apa yang telah terjadi di rumah. Sylvie lalu menjelaskannya bahwa Rudius telah menolong Rinia dan memperkerjakannya di rumah sebagai pelayan. Namun, meskipun begitu, mereka harus tetap waspada supaya Rinia tidak berakhir menjadi istri Rudius. Mendengar itu, Rudius merasa cukup kecewa karena cinta tulusnya tidak dipercaya. Tetapi, Rudius berpikir bahwa dia juga tidak akan menolaknya jika hal itu sampai terjadi. Mengingat Rinia juga memiliki tubuh yang cukup seksi. Meskipun pada akhirnya Eris pasti akan menolak hal itu karena dia pernah mengatakan bahwa Rinia adalah miliknya dan dia tidak akan pernah memberikannya kepada Rudius. Tak lama kemudian, Aisyah yang baru saja tahu kepulangan Rudius akhirnya menyambutnya juga. Dan dia sekarang ditemani Rinia yang sudah memakai seragam pelayan barunya. Seragam pelayan itu adalah buatan tangan Aisyah. Tetapi meskipun buatan tangan, seragam itu terlihat seperti baru saja dibeli. Aisyah dan Rinia terlihat cukup akrab dan saat ini Aisyah mengajari Rinia beberapa tugas rumah yang harus dia lakukan. Setelah itu, rutinitas Rudius berjalan cukup normal. Dimulai dari dia mandi bersama dengan Eris untuk memeriksa ukuran perut dan melihat Roxy menyusui hingga akhirnya tidur bersama Sylvie. 10 hari kemudian sudah berlalu dan Rudius saat ini sedang berlatih sendirian di dalam kantornya. Tetapi biasanya Rudius berlatih dengan Orsted. Latihan fisik di pagi hari, latih tanding di siang hari, dan belajar sihir di malam hari. Dan semua jurus-jurus yang diajarkan oleh Orsted adalah teknik yang sudah dikembangkan selama 400 tahun oleh Raja Naga Ulpen. Raja Naga Ulpen adalah salah satu dari 3 pahlawan legendaris yang membunuh Dewa Iblis di masa lalu. Dengan kata lain, dia adalah rekan Perigius di masa kala itu. Menurut Orsted, Raja Naga Ulpen memiliki kapasitas mana yang paling sedikit di antara 3 pahlawan. Bahkan, dia juga dikenal sebagai Raja Naga terlemah. Meskipun begitu, Ulpen telah mengembangkan teknik Touki kelas tinggi yang bisa melindungi tubuhnya dari segala jenis serangan. Dan hal itu hanya menggunakan mana seminimal mungkin. Yang mana dengan teknik itu, Ulpen kemudian mulai dijuluki sebagai Raja Naga terjenius. Dan Orsted bisa menggunakan teknik itu karena dia menemukan catatan-catatan yang ditinggalkan oleh Ulpen. Dan dalam kondisi saat ini, Rudius perlu untuk mempelajari teknik itu secepatnya. Dan juga, Rudius berniat untuk menggabungkan teknik itu dengan beberapa serangannya. Seperti Stone Cannon untuk menyerang dan Quagmire atau elektrik untuk melumpuhkan pergerakan lawan. Kombinasi serangan Rudius ini bertujuan untuk melumpuhkan gerakan dan membatasi lawan. Dan kemudian menghabisi mereka. Terlebih, jika Rudius memiliki rekan saat bertarung, maka peluang kemenangan Rudius pasti akan meningkat. Selain itu, Orsted juga mengajari Rudius sihir tingkat raja ke atas. Pada dasarnya, sihir kelas raja ke atas adalah gabungan dari beberapa sihir kelas Saint. Untuk contohnya adalah sihir Absolute Zero yang menggabungkan sihir Water Splash dengan sihir Icel Field yang bisa membekukan area yang sudah dibasahi sebelumnya. Sihir Stone Cannon Rudius juga memiliki konsep dari gabungan sihir. Meskipun sihir itu tidak akan berubah menjadi sihir yang setara dengan Absolute Zero meskipun Rudius sudah meningkatkan kekuatannya. Rudius saat ini juga menguasai 4 elemen sihir sampai pada tingkat Saint dan beberapa lainnya masih pada tingkat raja. Meskipun begitu, Rudius masih tidak akan bisa menggunakan sihir tingkat dewa yang memiliki kekuatan yang mampu untuk merubah peta. Karena sihir ini memerlukan kontrol sihir yang bagus, mana yang besar, rapalan yang panjang, dan alat bantu yang berupa lingkaran sihir. Dan sampai saat ini, Rudius masih payah dalam menggambar lingkaran sihir. Meskipun begitu, Rudius berniat untuk mengembangkan tekniknya selangkah demi selangkah, dimulai dari teknik dasar.
Dan lalu setelah Rudius berlatih sendirian hari ini, Orsted kemudian muncul dan mengatakan bahwa 3 hari lagi ada misi untuk Rudius. Rudius dan Orsted kemudian mulai mendiskusikan misi itu. Dan setelah selesai, Rudius pun pulang untuk menikmati waktu bersama dengan keluarganya sebelum dia berangkat menjalankan misi itu. Sesampainya di rumah, Rudius disambut oleh Rinia yang saat ini mendapatkan hukuman karena telah melakukan kesalahan. Selain itu, tanpa diduga Rudius disambut oleh Lucy dengan pelukan, yang mana membuat Rudius menjadi sangat senang. Setelah Lucy meninggalkan Rudius kemudian pergi untuk mengecek keadaan yang lain. Lilia berada di dapur dan dia dengan wajah yang lelah memberitahu Rudius bahwa Eris pergi ke akademi untuk mengajari Norm teknik berpedang. Sebelumnya, Lilia sudah mencoba untuk mencegah Eris pergi, mengingat Eris saat ini masih sedang hamil. Tetapi pada akhirnya Lilia masihlah gagal untuk menghentikannya. Mendengar itu, Rudy selalu paham dengan mengapa wajah Lilia yang begitu nampak kelelahan. Karena Rudy sendiri pernah mengalami kerepotan untuk menghentikan Eris. Setelah itu, Rudius kemudian pergi ke halaman belakang rumah untuk menemui Aisyah. Yang mana Aisyah saat ini sedang duduk di pojok taman dan terlihat seperti menangis. Dan juga Aisyah nampaknya saat ini sedang menggali lubang untuk mengubur pecahan cangkir. Melihat itu, Rudius teringat bahwa itu adalah pecahan cangkir kesayangan milik Aisyah. Rudius kemudian bertanya tentang apa yang sudah terjadi kepada Aisyah. Yang mana pertanyaan itu malah dijawab Aisyah tentang bisakah Rudius membuang kucing yang baru saja mereka rawat. Bahkan Aisyah juga mengatakan bahwa sebaiknya mereka menjual kucing itu kembali ke pedagang budak atau menjualnya ke keluarga Eris. Mendengar itu, Rudius kemudian mencoba untuk menenangkan Aisyah. Dan setelah mengobrol, Rudius akhirnya tahu bahwa Rinia lah yang memecahkan cangkir kesayangan Aisyah. Dan juga beberapa hari ini, Rinia telah memecahkan barang-barang di rumah setiap kali dia membersihkan rumah. Dan bahkan dia pernah menumpahkan air ke Lara. Dan di dalam amarah, Aisyah kemudian mengatakan bahwa Rinia sama menyebalkannya dengan Norm. Rudius masih mencoba untuk menenangkan Aisyah. Tetapi Aisyah terus menjelaskan bahwa meskipun sudah berbuat salah, Rinia tidak pernah meminta maaf. Jadi Aisyah ingin Rudius untuk segera mengusir Rinia. Mendengar itu, Rudius kemudian menyuruh Aisyah untuk lebih tenang. Meskipun Rinia sangat ceroboh, namun dia masihlah teman Rudius dan Sylvie. Jadi Rudius kemudian meminta Aisyah untuk memberinya kesempatan kedua. Aisyah akhirnya setuju, tetapi dia masih mempunyai firasat buruk dengan adanya Rinia. Dan lalu setelah mengobrol dengan Aisyah, Iris dan Roxy akhirnya sudah pulang. Rudius yang menyambut mereka kemudian menegur Iris karena Iris masih saja melakukan latihan di saat dia sedang hamil. Dan setelah melihat ekspresi Iris, Rudius kemudian memutuskan untuk lebih mengawasi Iris lagi. Kemudian di saat makan malam, suasana di rumah tidak seperti biasanya lagi. Hal itu mungkin karena Aisyah masih ngambek. Dan di dalam makan malam itu, Sylvie memberitahu Rudius bahwa Rinia benar-benar tidak cocok untuk tinggal di rumah ini. Mendengar itu, Rudius kemudian berpikir bahwa dia harus menyelesaikan masalah ini sebelum dia pergi menjalankan misi. Dan kemudian pada malam harinya, karena Roxy dan Sylvie sedang halangan serta Eris sedang hamil tua, Rudius sekarang jadi tidak bisa melakukan ritual mantap-mantap. Tetapi di saat Rudius memutuskan untuk menggunakan tangannya kali ini, tiba-tiba Eris masuk ke dalam kamarnya dan menarik Rudius untuk melakukan ritual mantap-mantap. Menanggapi itu, Rudius mencoba untuk menolaknya karena Rudius tidak ingin membahayakan bayi yang ada di kandungan Eris. Tetapi tanpa diduga, ternyata Rinia sekarang sudah berada di atas kasur Rudius. Setelah itu, Eris mengatakan bahwa karena Eris, Sylvie, dan Roxy tidak bisa melakukan ritual mantap-mantap dengan Rudius, maka Rudius boleh menggunakan budaknya untuk melakukan ritual itu. Mendengar itu, Rudius menjadi cukup kaget karena biasanya Eris adalah orang yang sangat pencemburu. Namun Eris kali ini mengatakan bahwa ayah dan kakeknya pernah mengajari bahwa melakukan ritual mantap-mantap dengan budak tidak dianggap sebagai selingkuh. Jadi Eris kemudian mengizinkan Rudius melakukan itu dengan Rinia.
Sementara itu, Rinia yang berada di kasur kemudian mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melakukan ritual. Jadi, Rudius harus bersikap lembut dengannya. Rudius kemudian mulai memegang tubuh Rinia, dimulai dari pantat hingga tubuh bagian atasnya. Dan setelah itu, Rudius kemudian menggendong Rinia dengan posisi Tuan Putri dan langsung melempar Rinia keluar dari kamarnya. Setelah mengunci pintu, Rudius kemudian memarahi Eris dan mengatakan bahwa meskipun dia mesum, dia tidak akan melakukannya dengan orang lain selain istrinya. Sementara Rinia yang berada di luar kamar kemudian terus menggedor-gedor pintu kamar dan mengatakan bahwa dia seharian ini telah penat karena bekerja dengan Aisyah. Jadi Rinia ingin Rudius untuk menghiburnya dan Rinia bersedia untuk menjadi sele Rudius untuk meningkatkan statusnya di dalam rumah ini. Meskipun begitu, Rudius tetap mengabaikan Rinia karena saat ini keutuhan rumah tangganya sudah benar-benar dipertaruhkan. Terlebih, Lucy pasti akan membencinya jika Rudius melakukan hal itu. Keributan kemudian terus terjadi dan membuat Lara sampai terbangun dari tidurnya. Menanggapi itu, Sylvie kemudian keluar dan membentak Rinia supaya dia diam dan segera kembali ke kamarnya. Suasana di rumah ini sudah benar-benar kacau dan Rudius sudah tidak bisa membiarkan Rinia untuk tinggal di rumah ini lagi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.